Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selamat datang kembali di Infinity Channel. Kali ini aku bakalan menceritakan sebuah film yang berjudul Kate. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran bernama Kate yang ingin membalaskan dendamnya karena dirinya diracuni oleh sekelompok Yakuza yang berada di Tokyo. Tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton langsung saja review filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkannya kota Osaka, Jepang, dan seorang sniper assassin bernama Kate yang mempunyai misi di kota tersebut. Kate mendapatkan misi untuk membunuh seorang leader Yakuza dengan dibantu oleh bosnya yaitu Ferry. Kate yakin bahwa ia akan berhasil melakukan misinya mengingat dirinya tidak pernah gagal sama sekali dalam 12 tahun terakhir. Sebelum melakukan misinya, ia diberi minuman limun bom-bom oleh kesukaannya. Singkat cerita, sampailah Kate di tempat tujuan. Di sana ia menanyakan tentang sebuah lokasi kepada dua buah anak Yakuza sebelum akhirnya ia pun menghabisi mereka berdua. Sebelum itu, Kate menaiki bangunan dan bersiap-siap untuk membunuh bos Yakuza dengan dibantu oleh aparaturnya sendiri yaitu Ferry. Ketika target sudah terlihat, Kate pun bersiap-siap untuk menembaknya. Namun, karena adanya anak kecil, Kate merasa ragu untuk membunuhnya. Akhirnya dengan terpaksa, Kate harus menembaknya tepat di hadapan anak kecil tersebut. Ketika gadis kecil itu menangis, keluarganya malah meninggalkannya sendirian dan itu membuat Kate merasa sangat bersalah. 10 bulan pun berlalu ketika Kate sedang olahraga malam, ia melihat ada sebuah keluarga yang lagi bersenang-senang. Melihat hal itu, Kate menemui Ferry dan berkata bahwa ia ingin mempunyai kehidupan seperti orang normal. Singkatnya, Kate ingin pensiun dari seorang pembunuh bayaran. Mendengar hal itu, Ferry beranggapan bahwa misinya Kate yang di Osaka adalah penyebabnya Kate ingin pensiun. Ferry juga berkata bahwa ia tidak tahu kalau ada anak kecil pada waktu itu. Walau begitu, Kate mengingatkan kembali bahwa aturannya adalah tidak boleh ada anak-anak. Kate berjanji bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaannya sebelum dirinya pensiun. Suatu malam saat Kate sedang berada di sebuah bar, dia dihampiri oleh seorang pria bernama Stephen. Setelah berkenalan dan kencan singkat, Kate melihat data dirinya Stephen sambil mengingat alamat yang terletak di Shibuya. Tidak lama kemudian, Kate mendapati sebuah pesan yang berisikan misi sniper terakhirnya. Kate menghabisi minumannya dan pergi ke menara untuk membunuh targetnya. Ketika target sudah terlihat, Kate menembaknya, namun sayangnya ia merasa pusing dan tembakannya malah meleset ke orang lain. Mereka pun kabur dengan terpaksa Kate harus mengejarnya. Ketika ingin menembaknya lagi, tembakannya Kate meleset dan malah membunuh sang supir. Kate merasa sangat pusing, dia pun turun ke bawah sambil menahan rasa sakitnya. Ketika berjalan di kerumunan, dia menyadari bahwa para Yakuza sedang mencari dirinya. Karena hal itu, Kate pun mencuri sebuah mobil paling keren dan berusaha kabur dari sana. Namun karena mobilnya yang sangat mencolok, membuat para polisi curiga dan mengejar dirinya. Saat sedang mengemudi, sayangnya kepalanya kembali pusing yang menyebabkan kecelakaan yang cukup parah. Dalam kelas balik, terlihat bahwa Kate sudah belajar bertarung sejak kecil. Ketika ibunya meninggal, Kate dibawa oleh Ferry dan dilatih sampai menjadi assassin yang sangat menakutkan. Ketika tersadar, ia sudah berada di rumah sakit. Seorang dokter memberitahu Kate bahwa dia mengalami sindrom radiasi akut dari sebuah bahan yang mematikan. Dari sana, Kate menyadari bahwa ia diracuni oleh Stephen ketika ia meminum wine-nya. Selain itu, dokter juga berkata bahwa sisa hidup Kate hanya tersisa selama 24 jam saja. Mengetahui hal itu, Kate pun kesal dan ingin membalas dendamnya. Secara diam-diam, Kate menyamar sebagai petugas medis dan mengambil pistol milik polisi. Kate menghampiri dokter dan memaksanya untuk memberikan obat penangkal racun yang dapat mengurangi rasa sakitnya dalam beberapa jam. Singkat cerita, Kate pun pergi mengambil mobil sambil mengingat alamat Stephen yang pernah ia lihat. Sesampainya di sana, Kate langsung menyerangnya dan menanyakan siapa yang telah meracuninya. Stephen memberitahu bahwa ia disuruh oleh salah satu pengelola klub Yakuza. Istrinya berkata bahwa mereka berdua sudah dikuasai oleh Yakuza bertahun-tahun, dan satu-satunya cara agar mereka bebas dari Yakuza adalah meracuni Kate. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Kate pun berjalan ke markasnya dan melaporkan kejadiannya ke Ferry. Ferry berkata bahwa Kijima lah yang telah meracuni Kate. Kijima adalah salah seorang pemimpin tertinggi dari keluarga Yakuza terbesar di Tokyo. Selain itu, ternyata yang Kate bunuh waktu di Osaka adalah adiknya Kijima, yaitu Kentaro. Mengetahui hal itu, Kate berasumsi bahwa ini adalah aksi balas dendam dari mereka untuk Kate. Selain itu, Kate juga menanyakan tentang keberadaan Kazuo Sato. Ferry memberitahu bahwa Kazuo Sato sering berada di sebuah tempat yang bernama Black Lizard. Akhirnya Kate pun bersiap-siap dan membuat peredam untuk senjatanya. Singkat cerita, Kate pun sampai ke tempat yang bernama Black Lizard. Kate menyelinap ke dalam dan menembak salah satu Yakuza. Kate pun menanyakan tentang keberadaan Kijima. Namun karena Kazuo Sato tidak tahu, yang membuat Kate malah menembaknya. Ketika Yakuza yang lainnya datang, Kate pun menyandera salah satu bos mereka. Saat Kate bertanya tentang keberadaan Kijima, mereka semua tidak ada yang tahu. Mendengar hal itu, Kate pun kesal dan menembakkan pistolnya. Namun karena pelurunya yang habis, membuat dirinya harus berhadapan dengan para Yakuza itu.
Walaupun sendirian, Kid berhasil membunuh beberapa Yakuza yang ada di sana. Gerakan yang sangat lincah sampai para Yakuza itu kewalahan. Kid menghabisi mereka semua dan menyisakan satu Yakuza saja. Yakuza itu berkata bahwa keponakan Kijima yang bernama Ani pasti tahu keberadaan Kijima. Yakuza itu pun memberikan lokasi Ani saat ini. Singkat cerita, Kid pun menemui Ani. Ia menyadari bahwa Ani adalah seorang anak kecil yang pernah ia lihat sebelumnya di Osaka. Kid membawa Ani dengan paksa, namun Ani berusaha kabur yang membuat Kid harus memberikan tembakan peringatan. Ketika Ani sudah tertangkap, Kid menyuruhnya untuk menelpon Kijima. Namun Ani tidak mempunyai nomornya, dan hanya mempunyai nomor Renji yang merupakan penasihat utama Kijima. Ketika sedang menelpon, Kid merebutnya dan memaksa mereka untuk menemuinya di tengah pasar. Ia juga mengancam bahwa Ani akan meninggal jika mereka tidak datang. Singkat cerita, karena lukanya yang sudah semakin parah, Kid pun ke kamar mandi dan mengobati luka-lukanya. Di sana ia merawat lukanya dan memperbaiki penampilannya. Setelah itu, Kid menarik Ani ke dalam WC dan mengikatnya supaya Ani tidak bisa kabur. Kid juga berkata bahwa ini adalah cara terbaik agar Ani bisa aman. Ketika sedang berjalan-jalan di pasar, ia melihat ada seorang Yakuza yang sedang memperhatikannya. Kid pun menghampirinya dan bertemu seorang Yakuza bernama Shinzo yang merupakan bawahannya Renji. Kid berjanji bahwa ia akan mengembalikan Ani jika mereka memberi lokasi Kijima. Mendengar hal itu, Shinzo malah mengeluarkan senjatanya yang membuat Kid langsung menyerangnya. Karena hal itu, Kid pun harus berhadapan lagi dengan para Yakuza itu. Kid berusaha menyelamatkan diri sambil melawan para Yakuza. Karena gerakannya yang cepat, akhirnya ia berhasil mengelabui mereka semua. Di waktu yang sama terlihat Ani yang sedang berusaha melarikan diri. Ketika ia berhasil keluar dari toilet, Ani melihat Shinzo dan langsung meminta bantuan. Namun tanpa diduga-duga, Shinzo beserta anak buahnya malah ingin menembak Ani, dikarenakan mereka sudah muak dengan keberadaan Ani. Saat ingin menembak, untungnya Kid datang dan langsung menyerang para Yakuza itu. Dan Kid berhasil membunuh Shinzo beserta para bawahannya. Setelah itu, Kid berlari dengan diikuti oleh Ani. Kid menyuruhnya untuk pergi, namun Ani berkata bahwa ia tidak bisa pulang setelah melihat keluarganya sendiri yang ingin membunuhnya. Tidak lama kemudian, Kid mulai merasa pusing lagi. Ia pun menyuntikkan penangkal racunnya dan bilang ke Ani bahwa dirinya sedang sekarat. Mengetahui hal itu, Ani pun mau membantu Kid dengan memberikan informasi keluarga Kijima yang ia tahu. Melihat penampilan Kid yang berantakan, Ani pun memberikan baju dan kacamata yang dipakai oleh Kid. Dari sanalah mereka mulai akrab dan Kid pun mulai menanyakan siapa yang mempunyai koneksi dengan Kijima. Ani menjawab hanya Renji lah yang memilikinya. Ayahnya Ani dulu memilikinya, namun karena ia sudah mati tertembak, akhirnya tugas itu diberikan kepada Renji. Ani percaya bahwa yang menembak ayahnya itu adalah Kijima. Dengan hal itu, Kid hanya diam saja dan memilih untuk tidak memberitahu bahwa dirinya lah yang telah menembaknya. Selain itu, Ani juga berkata bahwa pacar pria Renji yang bernama Yojima pasti tahu lokasi Renji saat ini. Ia juga memberitahu lokasi Yojima yang terletak di sebuah puncak menara. Akhirnya Kid menyuruh Ani untuk menjadi pengalih perhatian agar bisa mengalihkan penjaganya Yojima. Sementara itu, Kid akan memasuki gedung melalui pintu belakang. Singkat cerita, Ani pun akting kalau ada penjahat yang mengejarnya. Ia juga meminta penjaga untuk membawanya ke Yojima. Ketika mereka berdua bertemu, Ani berkata bahwa ada yang ingin menemui Yojima. Tiba-tiba saja Kid datang dengan pistolnya dan menanyakan tentang keberadaan Renji. Namun Yojima tidak menjawabnya dan malah melawan Kid, dan terjadilah pertarungan di sana. Sementara itu, Ani mencoba mengambil pistol yang dijatuhkan oleh Kid. Ketika Kid sedang terpojok, Ani mencoba membantunya, namun sayangnya Ani malah meleset dan mengenai Kid. Ketika terpojok untuk kedua kalinya, Ani datang dan memukul kepala Yojima menggunakan gelas. Akhirnya Yojima pun berhasil dikalahkan. Mereka mengambil kesempatan itu untuk mencari informasi di tempat tersebut. Kid menemukan perlengkapan senjata dan Ani berhasil menemukan handphone milik Yojima, yang ternyata di dalamnya terdapat lokasi Renji saat ini. Akhirnya mereka berdua pun menuju ke sebuah tempat yang bakal dilewati oleh Renji. Di sana Ani memberhentikan mobilnya dan berakting seakan-akan ia menembak mereka semua. Tidak lama kemudian, Kid pun muncul dan menanyakan keberadaan Kijima. Renji menjawab bahwa Kijima mungkin sedang berada di antara keluarga. Mendengar hal itu, Ani langsung menyadari dan tahu keberadaan Kijima sekarang. Akhirnya Kid pun membuat Renji pingsan dan pergi dari sana. Akhirnya sampailah mereka di depan rumah Kijima. Mengingat Ani masih bisa hidup panjang, Kid pun meminta Ani untuk pergi dari sana dan melupakan semuanya. Akhirnya Kid berhasil menemui Kijima. Di sana Kijima berkata bahwa ia tidak ingin membunuh Kid, karena Kijima sudah tahu kalau Kid hanyalah sebuah alat. Kijima berkata bahwa mereka berdua mempunyai kesamaan, yaitu dikhianati oleh keluarganya sendiri. Renji dan Ferik ternyata bekerja sama untuk menghancurkan keluarganya Kijima. Kijima menjelaskan bahwa keluarganya banyak yang mati gara-gara si Ferik. Selain itu, yang membunuh ibunya Kid ternyata adalah Ferik sendiri. Dia melakukan itu untuk menjadikan Kid sebagai senjata demi menghancurkan keluarganya Kijima.
Kijima juga menyesal telah mengabaikan Ani ketika ia meminta pertolongan di saat ayahnya tertembak. Di waktu yang sama, terlihat mobilnya Ferik menghampiri Ani. Ferik memberitahu Ani kalau pelaku penembakan di Osaka adalah Kate. Mendengar hal itu, Ani pun merasa sedih dan menghampiri Kate berniat untuk menembaknya. Kate berkata untuk tidak mempercayai Ferik agar Ani tidak jadi seperti dirinya. Namun Ani sudah sangat kesal dan menembakkan pistolnya ke arah Kate. Setelah itu, Ani pun dibawa oleh Ferik ke markasnya. Sesampainya di sana, terlihat ada Renji yang merupakan bawahannya Ferik. Ferik berniat untuk menjadikan Ani sebagai pengganti Kate. Di tempat lain terlihat Kate yang sedang sekarat. Tak lama kemudian Kijima datang dan langsung memberikan penangkalan racunnya. Mereka berdua pun pergi menuju markas Ferik untuk membalaskan dendam keluarganya masing-masing. Saat di mobil, Kijima juga memberikan minuman limun bom kesukaannya Kate. Singkat cerita, Kate dan para bawahannya Kijima pun mulai menyerbu markasnya Ferik. Dengan sekuat tenaga, mereka pun menerobos masuk ke dalam markas untuk mencari Ani. Mereka pun mulai menembaki satu persatu pasukan yang ada di sana. Di waktu yang sama, Ferik menyuruh Renji untuk mengurus masalah keluarganya sendiri. Sementara itu, Ferik akan pergi ke tempatnya Ani. Ketika Renji dan Kijima bertemu, Kijima menyadari bahwa Renji ingin menjadi penguasa tertinggi di Yakuza. Karena hal itu, Kijima memberikan Renji sebuah pedang dan mengajak duel 1 lawan 1. Dengan mudahnya, Kijima berhasil mengalahkan Renji dengan menebas kepalanya. Sementara itu, terlihat Kate yang masih berjuang untuk melawan pasukan Ferik. Walaupun sudah tertembak, Kate masih bisa bangkit dan berhasil menghabisi mereka semua. Singkat cerita, akhirnya Kate berhasil menemui Ani yang ternyata sudah disendera oleh Ferik. Dengan cepat mereka berdua pun adu tembak dan mengenai perut mereka masing-masing. Kate masih bisa berdiri sementara Ferik terpuruk lemas karena Kate berhasil menembaknya tepat sasaran. Kate meninggalkannya karena ia tahu bahwa Ferik akan mati tidak lama lagi. Menyadari Kate yang sedang sekarat, Ani pun menghampirinya dan menyesali perbuatannya. Kate melihat pemandangan terakhir bersama Ani sebelum akhirnya ia meninggal. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian bisa terus mendukung channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.